Yaitu kita itu hidup, berusaha, berikhtiar dan berdoa kan Pak Haji? Iya, istilahnya itu alright labora. Ini bahasa kata sudah puluhan tahun, alright labora. Bekerja sambil berdoa, tapi belum cukup. Tidak kucipta jin maksudnya hanya untuk beribadah. Sekarang saya nak tanya, ibadah yang paling tinggi itu apa? Lah, terakhir anak saya itu saya kerasin. Terakhir saya pernah banting, keluar kamu. Kan, wah, ngeri Pak Haji. Memang ngeri saya. Daripada saya disiksa Allah, mendingan saya siksa anak saya. Ini mumpung ini kita masih ada jadwal jaga. Ini udah hampir jam 3. Nah, ini kan kita jaganya kalau bulan Ramadan ini sampai jam 3 aja ya Pak Haji? Iya, enggak juga sekitar setengah 5 lah. Setengah Atau imsak. sekitar jam 4 lah. Kalau setengah 5 setengah imsak dong. Iya, makanya puasa ini kan ya nggak bisa juga terlalu kita. Iya, setengah imsak, setengah imsak. Kita kerasin ya kan. Iya, Pak Haji. Puasa. Jadi kan ini sebenarnya ada sih kata-kata motivasi yang masih terngiang-ngiang di telinga kameramen satu jiwa nih. Yaitu kita itu hidup, berusaha, berikhtiar dan berdoa kan Pak Haji? Iya, istilahnya itu alright labora. Ini bahasa kata sudah puluhan tahun, alright labora. Ya mungkin kurang-kurang lebih pemahamannya itu artinya itu alright labora bekerja sambil berdoa, tapi belum cukup. mensado Alright and kompresano itu lain jual Pak Haji? Itu lain lagi. Lain Jadi kita lagi. bahas tadi alright labora. Kata sampean tadi itu kita apa? Bekerja sambil berdoa. Bekerja, berdoa Itu kan? Gitu ya. saya sejak kecil itu sudah sudah terngiang-ngiang itu sampaikan orang itu alright labora atau bahasa Sanskerta atau apa itu namanya itu artinya berusaha sambil berdoa. Tapi belum cukup. Betul. Oh, belum cukup itu masih Alright labora, masih berusaha sambil berdoa tapi tawakal. Oke. Nah, itu kalau mau dibahas itu terlalu panjang. Iya, Tapi saya durasinya garis besarnya panjang. aja, durasinya. Jadi garis besarnya alright labora berusaha sambil berdoa terakhir tawakal. Berserah Tapi diri. nggak bisa langsung tawakal, nggak bisa. Ada jembatannya Pak Haji ya? Nggak bisa saya tawakal ya bekerja dulu baru berdoa atau berdoa dulu baru bekerja. Nah. Terserah kerja sambil berdoa baru tawakal. Nah, setelah tawakal itu hasil apapun yang kita terima ya itu yang paling terbaik meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi bagi teman-teman dimanapun berada, saya itu siap 24 jam, tapi atur waktunya. Berbagi ya? Saya siap berbagi. Kalau namanya kita berbagi itu ya, bukan berbagi artinya makan, Beras. tapi berbagi ide, apapun. Uang. Nah, iya, Tapi ide pun iya, juga ya termasuk iya. bisa Jangan berbagi. sampai di dalam hidup kita ini tidak melakukan sesuatu. Jangan lakukan sesuatu terbaik sekecil apapun, meskipun kita lewat di mana, misalnya mungkin nggak ada artinya kita lewat ternyata ada sandungan batu, Beling. besar atau kecil, kalau bisa disingkirkan. Itu juga termasuk sedekah. Kadang-kadang orang itu ya apa sih, jangan. Lain aku juga yang kena aja lah. Nanti setelah itu lama-lama, tapi tingkatkan. Nggak usah batu-batu disingkirkan terus, tapi mungkin gimana. Jadi itu mau hebat kalau Iya. makanya Iya. saya sejak dari dulu saya tekankan terus. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya itu. Tapi terserahlah tanggapan-tanggapan orang itu. Wah, Pak Haji itu biarin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terima nggak terima. Tapi nggak 1-2 teman-teman saya itu komentar terima kasih Pak Haji, saya berhasil punya mobil, punya ini. Itu saya sudah lupa itu. Karena dia mungkin mendengar kata-kata saya itu. Nah, Iya. Diterapkannya Pak Haji ya. Kadang-kadang saya ingat katanya dari anak saya itu saudara keluarga Pian kah, Rizky kah? Hanya Kiki. Iya, Kiki yang sudah bekerja kan? Iya. Penghasilannya berapa sekarang? Kurang lebih 12 juta atau berapa? Ya. Ah, itu baru tahu saya ngomong sama anak saya Iya. yang imam itu kan. Tadi itu katanya kata bapak kamu juga. Kenapa katanya? Kalau bisa kamu punya keterampilan, punya ilmu, nanti bisa bekerja. Cari uang itu gampang. Diterapkannya. Itu nggak 1-2. Itu ada punya portfolio gitu. Ngomong-ngomong, sampean Pak Haji mengasihkan.
Saya memang sering mengasihkan motivasi orang. Jangan sampai saya enak sendiri, punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, tapi sementara teman-teman masih kendaraan butut terus. Artinya tetap ada yang dibagikan meskipun Iya, itu berbagi. sebatas motivasi dan Iya. dorongan-dorongan semangat, Pak ya. Bukan segala sesuatu, karena hidup inilah, hidup sekarang di dunia ini, jangan dipikir hidup bukan. Tujuan hidup itu apa? Iya, Di dunia ini bukan tempat hidup, tapi tempat mati. Wih, jadi kenapa tuh jadi iya. dikatakan tempat mati? Ya tempat mati. Siapa yang tidak mati? Di dunia siapa? Tidak ada kita hidup seperti batu. Tetap mati kapanpun. Nah, Cepat atau lambat ya, Pak Haji? Cepat atau lambat. Nah, sekarang ada yang lebih utama. Bukan hidup ini, hidup setelah mati. Jangan sampai kalau sudah mati kayak hewan, nggak bisa. Iya, Maka dari itu, selama masih kita hidup ini, lakukanlah yang baik-baik terus. Subhanallah. Berubah dan segala macam. Saya pun terus terang, saya sampaikan kepada teman-teman rekan-rekan, saya pun banyak kekurangan saya. Teman. Tapi itulah namanya Ah, persaudaraan, saya kan manusia. saling sharing, bukan Ta- saling menggurui ya. Iya, tapi kadang-kadang orang melihat itu ada yang sebelah mata. Apa katanya itu Pak Haji? Apa? Salah. Memang banyak kekurangan saya, tapi tidak sedikit memanfaatkan kelebihan-kelebihan saya. Sampean Pak Haji, kayaknya memang orang lain daripada lain. Katakanlah mungkin saya orang gendeng, orang tidak benar, temperamen dan segala macam. Tapi orang bisa menilai, tapi saya heran, kok kaplingan Haji kok di mana-mana, kok santai. Nah itu orang melihat kekurangan betul. saya. Salah. Mau nggak sedikit berbagi tips-tipsnya Pak Haji? Karena kan ini kita berbicara tentang motivasi, tentang berdoa, tentang macam. masalah kaplingan atau gimana? Ya, jadi Tip tips-tipsnya Tentang apa masalah yang bisa tanah atau dibagikan? gimana? Ini kan Pak Haji Yonolis kan terkenal dengan sebagai juragan tanah nih. Di mana-mana tanahnya kan berkapling-kapling, bahkan berhektar-hektar, bahkan beratus-ratus nih. Jadi yang pengen kita sedikit tahu nih dari Pak Haji, tips rahasianya ketika kita membeli sebuah tanah itu kan tanah kosong. Tanah yang penuh dengan belukar, tanah yang kadang-kadang tinggi rendah. Nah, itu kita bisa melihat prospeknya ataupun potensi tanah yang kita beli itu bisa nantinya ke depannya bisa memiliki nilai tinggi, itu bagaimana Pak Ji? Nah, jadi Kiat-kiatnya. dari awal itu memang sebelumnya nggak pernah saya punya cita-cita atau mungkin mengapling tanah atau punya tanah banyak, nggak. Satu pun tanah nggak bisa. Saya mikir dulu dari awal-awal itu, namanya semua orang itu nggak bisa langsung berhasil. Siapa bilang, mungkin saya, kayak saudara saya ini sudah kemana-mana, naik mobil besar dan segala macam, langsung bisa naik lah. Nggak bisa. Membayangkan nggak bisa. Nah, sekarang bisa. Nah, gitu juga saya. Semuanya orang. Jadi dari awal itu, dari titik nol kita. Ada tahap pembelajaran. Iya. Nah, cuman kenapa bisa? Kita bisa itu belajar. Oh, Nah, awal jadi awal dari bisa awal karena masalah biasa. tanah. Jadi tanah itu nggak pernah terpikirkan saya mungkin memiliki tanah. Ya bukan saya dikatakan terlalu banyak tanah, enggak juga sih. Cuman alhamdulillah cukup aja. Karena kalau dikatakan artinya terlalu banyak tanah, ada lagi tuan-tuan takut luar biasa. Betul. Nah, cuma saya mensyukur alhamdulillah memang artinya ya anggaplah mungkin di sekitar sini ya karena beberapa lokasi-lokasi tanah ya mungkin saya yang punya tanah. Iya. Karena fokus saya memang ke lokasi tanah. Pada saat itu lah memang saya banyak ditawarin teman-teman seperti saudara kita ketua divisi Pos 1 Jiwa. Pos 1 Jiwa itu pernah sawit, pernah sarang burung segala macam. Bukan saya nggak tertarik, enggak. Nah, Jadi yang saya tangkap ini Pak Haji ini sebenarnya usahanya fokus satu kayak gitu satu saya lihat. aja. Dan Jadi yang kalau- usahanya ini tanah dan iya, jadi yang kalau tanah nggak- yang dibeli tanah iya, kosong yang belukar Nah, lagi. jadi gini, kalau melakukan sesuatu itu, saya pun dulu itu bingung mau jadi ini baju. Nah, sekarang setelah saya mendapatkan pengetahuan baik dari pengalaman, dari teman-teman, dari seminar, dari yang keluarga atau teman-teman berhasil, ternyata kalau mau berhasil fokuskan dulu satu. Kenapa satu Pak Haji? Satu dulu difokuskan, nggak usah merembet ke lain-lain. Sampai jadi ahlinya dulu, Pak, Iya, ya. satu contoh misalnya kita ada layang-layang yang putus. Berapa layang-layang putus itu? Mungkin 2, 3, 4, 5. Nah, saya tanya, bisa nggak sampean menangkap semua layang-layang? Belum tentu. Fokuskan satu aja. Layang-layang itu. Wah, kalau dikejar semua Nggak gelabakan, bisa. gelabakan. Iya, nggak bisa. Ada yang kesana, yang kesini. Satu aja dulu Betul, difokuskan, benar-benar didalami. Nah, itu. Oh, dihayati Pak ya. Dihayati benar-benar. Sampai kita bisa mengetahui selanya di mana, Iya, betul. Jadi setelah ahlinya di itu- sana. Jadi setelah itu lah, waktu saya punya tanah, mungkin sekapling atau 2 kapling. Nah, ini
sudah menunjukkan pukul 3 subuh. Mudah-mudahan masih ada waktu ini. Jadi waktu saya memiliki tanah sekapling, dua kapling atau mungkin beberapa hektar lah, itu awalnya memang nggak punya tanah. Saya pun berpikir dulu itu di mana kok punya tanah sekapling, kan masih saya tinggal di Pegatan dulu. Oh, masih Nah, ini kan- masih ini kan artinya nggak kabupaten- sudah nggak kabupaten punya kita, aset tanah, Pak ya? Nggak ada. Gimana lah tanah saya. Sambil saya berdoa mudah-mudahan ya Allah nanti saya punya tanah satu kapling lah. Ya memang alhamdulillah karena memang pikiran saya itu mau punya satu kapling, ya dapatnya satu kapling. Ternyata bisa dirubah. Kenapa? Kok minta satu kapling? Bisa. Kita Berarti minta 10, minta 100 kapling. cara kita berpikir mindset kita itu ya. dulu. Lakukan sesuatu itu yang luar biasa, bisa. Betul, Nggak, betul. ya. Jangan ada kata-kata artinya nggak bisa, sulit, apa. Memang segala sesuatu itu punya tantangan. Nah, awal-awal tuh. Jadi waktu saya punya tanah, nggak bisa langsung punya tanah. Masa? Nggak bisa. Satu contoh gini, misalnya kita mau makan itu, langsung beli makanlah kita. Yang mana uangnya? Ya tentu kita membantu orang. Pas lagi-lagi acara hajat. Oh, ini atau percontohan apa. dengan Maka mudah itu dipahami. contoh. Mudah Saya dipahami. dulu nggak ada punya tanah, cuma tanah-tanah orang itu saya tawarkan. Awalnya Pak Ji ya, Iya nggak ada punya tanah, saya sejengkal nggak ada. membantu menawarkan tanah. Membantu menawarkan gini-gini. Sambil saya belajar. Oh. Belajar. Oh. Nah itu salah satunya. Jadi pertama-tama Pak Haji Honoris ini bermain jual beli tanah itu dari tahun berapa Pak Ji? Saya di Batu Linti Simpang 4 ini tahun 2001. Tahun 2001 baru belum itu. Oh, belum. Baru saya berangkat di sini. Ya masih punya anak satu, masih kecil, nggak punya apa-apa, 10 jari, tinggal di tempat keluarga. Oh, hijrah nih Iya, ceritanya hijrah, dari Kota Pagatan, hijrah ke daerah sini. Oh. Jadi setelah itu waktu saya di sini ke Simpang lah, memang ada di dalam pikiran saya itu, wah terlambat saya di Simpang lah, orang sudah punya rumah, mobil, tanah banyak, tapi wah dalam pikiran saya, hati saya nggak ada istilah terlambat. Buktinya banyak juga orang duluan, nggak semuanya juga punya mobil atau rumah dan segala macam, meskipun belanggangan. Itu tergantung kita aja, nggak ada istilah tertunda, nggak ada. Artinya kesuksesan itu belum diraih Pak Haji, padahal Pak Haji itu sudah memiliki keluarga, anak dan istri, Ada. masih tangan 10 ya Pak Ji? Iya, langsung nggak punya. Artinya kalau dibicara masalah terlambat itu belum terlambat ya Pak Ji ya. Padahal ini kan contohnya Pak Haji sendiri nih, sudah punya anak, punya istri dan belum punya apa-apa. Iya. Cuma punya jari 10. Iya, jadi sepuluh aja. Nah, tapi istilahnya nggak ada Modal nggak ada. Nah, Jadi modal nggak kita ada. tawarkan punya orang kapelingan gini-gini. Perjalanannya itu berapa tahun Pak Ji prosesnya Kurang itu? lebih mungkin 2-3 tahun. Akhirnya setelah itu mencobalah saya beli tanah sedikit aja. Mungkin ukuran sekitar berapa itu? Kurang lebih 40K, panjang kurang lebih 60 atau 70. Nah, itulah saya bikin kaplingan. Oh, ini Kreditan dulu itu masih 2003 apa 2004, itu kaplingan itu tahu nggak, itu 50.000 aja sebulan. kredit Pak Ji? Iya, 50.000 sebulan. Alhamdulillah banyak orang nggak minat. Bingung juga kok 50.000. Saya kira Nah, memang- alhamdulillah banyak yang minat, ternyata. memang kan awal-awal dari itu kan di situ. Ini masih hutan semua ini, nggak ada. Oh, itu tahap latihan. Tahap latihan pertama. jual Jadi beli tanah. mulai dari awal. Gitu. Terus suka dukanya bisnis ataupun mengembangkan bisnis di jual beli tanah apa Pak Ji? Memang suka dukanya itu namanya memang tanah ini gini lah. Kadang-kadang kalau kita melihat dari segi positifnya, memang luar biasa banyaknya lah. Apalagi namanya harga tanah ini ya. Seperti Mas. Tapi kadang-kadang tanah ini dukanya banyak juga. Oh, ada juga Jadi kalau dukanya. kita mengambil segala sesuatu itu, sesuatu yang besar, ya, mungkin supaya hasilnya banyak, tentu itu Risikonya. berbanding terbalik, semuanya itu pasti ada risikonya besar juga. Ya, itu sudah. Tapi gak usah khawatir, tetap lakukan yang besar. Cuman tidak dilupakan hal-hal yang kecil. Lakukan juga yang kecil. Contohnya apa Pak Ji? Nah, contohnya artinya kita kan melakukan sesuatu nggak mungkin langsung yang besar. Lakukan aja yang kecil-kecil. Oh, tetap kita berpikir yang besar. Nah, gitu. Cuman, nah ini saya lah nggak bisa memakai dengan logika atau pikiran saya aja. Harusnya, tapi minta maaf lah, itu Siap. nggak bisa ketinggalan saya. Karena dulu saya itu salah, ketinggalan. Saya berpikir sendiri, berencana sendiri, dan sekarang ternyata saya kurang, keliru, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pencipta alam Ya, semesta. harus kita libatkan. Ah, iya. Ya itu makanya tadi kembali
berusaha sambil berdoa. Kalau nggak kita libatkan kepada Allah, kita berusaha, berarti nggak pernah berdoa. Berdoa kita. Berdoa. Nah itu lama-lama berdoa baru kita tawakal. Jadi lakukan terus segala sesuatu itulah, apapun yang kita lakukan itu yang mungkin pernah saya katakan, lakukanlah sesuatu kegiatan lah, meskipun kegiatan itu atau yang apa yang kita lakukan itu salah atau tidak benar, itu lebih baik daripada tidak kita melakukan sama sekali. Tidak berbuat sama sekali. Iya. Nah itu kalau nggak salah itu dari itu pejuang dari Prancis mungkin tuh Napoleon Bonaparte. Kalau saya telaah ini cara berbahasanya Pak Jonors ini, beliau ini salah satu kutu buku juga kayak ini. Oh, Wawasannya insya Allah. inteleknya luas ini. Dan kata-kata yang dikeluarkan itu kan kata-kata intelek semua itu. Jadi gini, Ah. saya melihat orang-orang hebat itu, orang-orang cerdas, ya bahkan orang-orang menteri, bahkan jadi presiden, pernah saya lihat kenapa kok bisa berhasil nih. Ternyata dia itu apa katanya, kalau kita ingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Oh, jembatannya ilmu ya. Ilmu dunia. Kalau kita ingin menguasai akhirat harus dengan ilmu juga. Nah, Iya, sekarang iya. kalau kita ingin menguasai dunia dan akhirat tetap pakai ilmu. Ilmu itu apa? Artinya pengetahuan. Nah, tentunya lewat membaca. Makanya di dalam Al-Quran itu kan dikatakan Ikro. Baca. Bacalah. Baca, Jadi, kita membaca. Teringat saya waktu kecil, membaca itu adalah jendela dunia. Apa benar itu Pak Ji? Iya benar. Baca, jangan kan baca. Cuman setelah membaca itu bukan berarti kita membaca buku aja. Tapi membaca situasi dalam arti Iya, itu, iya, membaca dalam situasi. arti kata itu, loh kok ini orang beda, rumah bagus, mobilnya bagus dan segala macam. Nanti situ kita baca, kenapa orang bisa? Nah, berarti kita bisa juga. Dan kalau kita lihat sendiri sih, kalau Pak Haji ini seperti ibaratnya kalau lihat kerjaan ya pulang pergi ke masjid aja sampai waktu asar, zuhur ke masjid. Nah, sementara kita yang lain-lain kan kerjanya macam-macam nih, Pak Haji. Nah, Pak Haji sendiri kerjanya apa nih? Sebenarnya pekerjaan saya itu gimana lah? Tapi Kalau ibaratnya pekerjaan, punya semua lah, mobil punya, rumah punya. pekerjaan itu gini, ya semua orang punya pekerjaan. Saya pun bekerja. Cuman kadang-kadang orang itu jangan berpikir itu cuman bekerja. Satu contoh, bekerja itu misalnya Menanam, membersihkan, iya. atau mungkin berangkat ke kantor atau melakukan sesuatu bekerja. Enggak, Iya. berpikir pun bekerja. Oh, ini kalau kita Iya, pikir berpikir saya bekerja itu. Kadang-kadang saya di mana itu tetap bekerja. meski lihat duduk aja Nah, ngopi. iya, bekerja. Nah itu tetap bekerja. Kadang-kadang orang, oh santai Pak Haji lah. Orang melihat santai. Padahal otak bekerja. Tetap bekerja, tetap berpikir. Iya, luar biasa. Iya. Nah, Banyak inilah. kadang-kadang orang kelihatannya bekerja nggak bekerja. Iya, 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 iya. Ada iya. orang kelihatannya Jadi bekerja. tidak bekerja, padahal bekerja. Bekerja itu ada yang menggunakan otot, Iya. ada yang menggunakan Iya. ini Pak ya. Otak. Jadi gini aja. Jadi kesimpulan semua itulah. Ya ini artinya garis besarnya. Kesimpulan semua yang apa yang saya sampaikan sedikit tadi itu sebenarnya kalau kita gini aja. Kita kan sudah dikasih panca indera, ada berapa panca indera, 6 atau apa? Kita kan sudah melihat panca indera kita gunakan. Satu contoh. Fungsikan Satu contoh. Saya mau hebat. Sampean mau hebat apa? Iya, 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 iya. Kalau sampean, saya Pak Haji mau jadi ahli pertanian, ya jangan jauh-jauh berteman dengan orang tani. Itu caranya. Bertani yang hebat, cari petani yang hebat. Di situ aja. Berarti pergaulan Nah, itu kan intinya. pilihan kita. Pergaulan berarti Pak? Iya. Nah, sampean mau apa misalnya? Terserah. Jadi, jangan lupa kalau kita mau hebat, berteman dengan orang hebat juga. Kalau kita mau luar jadi biasa. ahli sesuatu, berarti Iya. kita harus berteman Iya, dengan iya. ahli sesuatu ya Iya. Pak Haji ya. Oke. Nah, satu contoh pian, wah saya mau jadi preman Pak Haji. Nah gampang. Belajar Kalau dengan mau jadi preman. rubahlah baju-baju pian, yang Iya, sopan iya. camping. Kalau bisa bertato, kemudian ya sering-sering pian ke pelabuhan. Nah, itu kan tempatnya itu. Yang kerusuhan ke sana itu jadi preman tuh. Meskipun kita bukan Iya, preman. Iya, mau jadi. Nah, itu kan pilihan pian. Iya, 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 iya. Kalau iya. pian misalnya mau taat, mau alim sama orang, ya bajunya diganti-ganti lah. Jangan kos oblong terus ke masjid. Ya berteman dengan orang-orang itu tata caranya. Iya, iya, Nah, itu iya. pilihan kita. Jadi hidup ini pilihan kita. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan kita mau kaya, mau miskin, mau melak, silahkan. Berarti hidup ini pilihan, hidup ini kita, perjuangan. Gitu ya? Iya. Oh, iya. Makanya orang itu beda-beda. Ada yang enak, ada setengah enak, ada sulit banget. Sebenarnya Allah itu tidak menginginkan umatnya itu sulit, enggak. Cuman kita aja sulit. Iya, kita yang mempersulit. Iya, kan gini.
Karena kenapa kita banyak kesalahan-kesalahan kekeliruan itu melakukan sesuatu? Karena dengan cara kita sendiri. Padahal kita diciptakan sebagai orang Islam inilah, meskipun Islam keturunan kan, so dikatakan Allah mengatakan bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, ya kan? Itu aja. Iya. Itu dinaungkan terus. Tapi cuman artinya banyak orang masyarakat itu ya lewat-lewat aja, ya silakan lewat-lewat. Makanya rezekinya lewat-lewat juga. Iya, luar Itu biasa. terang. Heeh. Nah itu utama dulu. Nggak usah banyak alasan. Khususnya Nggak usah sebagai orang yang beragama ya, Pak Ya, nggak usah banyak alasan. Kotor Pokoknya baju. ibadah tidak kuciptakan jin manusia hanya untuk beribadah. Sekarang saya nak tanya, ibadah yang paling tinggi itu apa? Apa kira-kira? Ibadah paling tinggi tentunya sholat. Sholat itu iya. Itu karena itu hubungan kepada Allah. Makanya sholat itu gimana? 5 waktu. 5 waktu itu. Jadi kita nggak pernah putus kepada Allah. Selama 5 waktu itu. Kewajibannya belum yang sunatnya. Betul. Nah, Duhanya. dengan adanya hubungan antara hamba dengan Allah itu tidak putus itu enak hubungan. Coba pian sebagai orang tua punya anak, jarang anak pian menghubungi. Gimana keadaan anak pian kira-kira bingung anak pian itu. Iya. Di mana letaknya, lari ke mana? Tapi pernah pian hubungi terus anak mulai Terpantau. mulai siang, insya Allah anak pian berhasil. Ini anak lepas aja nggak tahu jam berapa. Kalau saya terus terang, saya itulah, alhamdulillah, saya cek terus jam berapa aja, kemana kamu, kemana. Saya cek terus, biarin aja dia nggak terima. Apapun saya lakukan, insya Allah nanti dia setelah tua, insya Allah pasti menyadari. Nah gitu. Jadi jangan heran nanti. Kadang-kadang orang, anak pian rajin sholat, anak pian hebat lah. Bukan masalah hebat rajinnya. Tapi prosesnya. Nggak nanya gimana caranya. Prosesnya. Iya. Terus terang anak saya itu, siapapun di situ, saya bangunkan. Semuanya harus mandi. Iya. Maka saya katakan tadi, saya buka ilmu apapun, saya kasihkan. Saya bangunkan anak-anaknya tuh. Biar karena orang tua saya gitu dulu, saya bangunkan dengan pelan-pelan. Tapi lama-lama saya kerjasama dengan istri. Iya. Tapi harus kita rajin juga. Setelah saya bangunkan, enggak mempan lah. Terakhir anak saya itu saya kerasin. Terakhir saya pernah banting, keluar kamu. Ngeri kan? Wah, ngeri Pak. Memang ngeri saya. Daripada saya disiksa Allah, mendingan saya siksa anak saya. Jangan sampai nanti saya di akhirat itu, tahu-tahunya saya selangkah lagi masuk surga, ada anak saya menarik dari belakang. Tunggu dulu Pak. Saya nggak pernah dikasih nasihat, perintah. Nah, itu nggak bisa segala-galanya. Oh berarti Pak Haji ini juga menggembleng itu dengan proses juga, dari dengan lemah lembut, dengan gitu. kesabaran. Jadi sampai membangun segala sesuatu itu tidak semudah itu, tapi nggak usah khawatir, bisa. pasti bisa. Manjada wajada ya Pak Haji. Iya. Nah, itu lain lagi, manjada wajada biar janda asal ada. Oke teman-teman, ini seru banget sama Pak Haji Honoris. Kapan-kapan kita akan bisa podcast lagi dengan rekan-rekan yang lain dan saling berkolaborasi. Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya dan segala semangat-semangat motivasinya. Jadi Semoga bermanfaat. Nah, jadi terakhir lah. Nah, itulah manfaat kita ngumpul-ngumpul gini. Kalau bisa ada kumpul-kumpul gini, ada segi positif. Betul Pak. Ya, jangan sampai ada positif. Cuma yang kita dapatkan tidur dan segala itu. Iya. Harus ada kita memetik hikmah-hikmah biasanya pertemuan. Masa hari ini gitu-gitu, besok gitu juga. Tahun depan mau kendaraan itu lagi tahun depan sampai buruk. Ya kan berarti ada perubahan. Iya. Ya, harus berubah manusia itu. Perubahan tuh memang ada dua Pak Haji. Nanti kita Perubahan merosot atau perubahan meningkat. Dulu bapak saya itu orang naik sepeda itu luar biasa. Tapi setelah 5-10 tahun akan datang nggak bisa naik sepeda terus, naik kendaraan. Tapi nggak bisa juga naik kendaraan sekarang. Wah, kehujan harus pakai helmet, harus kita ikuti zaman itu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan jangan terlalu jauh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejiwa, tetap semangat.